warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismatia Yuniar dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau semester 4. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Persiapan Administrasi Kraniotomi untuk memenuhi tugas KMB saya. Sebelum itu, saya mohon maaf jika nanti ada kekurangan. Baiklah, saya mulai ya. Saya akan menjelaskan tentang apa sih tuh pengertian kraniotomi. Baik, tindakan kraniotomi umumnya dilakukan pada pasien yang mengalami kerusakan atau gangguan pada otak, di mana prosedur ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kondisi dalam jaringan otak, misalnya perdarahan, infeksi, dan tumor otak. Kraniotomi merupakan proses pembedahan otak yang dilakukan dengan cara membuka atau membuat lubang di tengkorak untuk melihat dan mengobati berbagai masalah yang terjadi di dalamnya. Prosedur ini umumnya dilakukan oleh dokter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan administrasi umum. Yang pertama, surat izin operasi. Yang kedua, surat rawat atau pengantar. Yang ketiga, keuangan. Dan yang keempat adalah penjadwalan operasi dan kolaborasi dokter saat sebelum operasi. Baik, apa saja sih persiapan yang perlu dibawa dan dicek saat akan dirawat dan menjalani opname atau operasi? Yang pertama, sebelum itu kita harus hubungi perusahaan asuransi, di mana sebelum daftar rawat inap sebaiknya kita menghubungi konsultan asuransi kesehatan tempat Anda mendaftar, karena mereka akan menjelaskan berbagai hal yang perlu Anda urus dan siapkan. Selain itu, mereka juga akan memberitahukan Anda apakah biaya perawatan tersebut sepenuhnya ditanggung sesuai perjanjian atau justru ada biaya lain yang perlu Anda bayarkan. Yang kedua, persiapkan barang-barang penting yang perlu dibawa. Yaitu yang pertama, membawa kartu anggota rumah sakit, itu jika ada dan jika pernah sudah dirawat. Yang kedua, identitas pribadi pasien dan pendamping pasien seperti KTP, baik asli maupun fotokopi. Kemudian, harus membawa kartu asuransi kesehatan asli dan fotokopi jika kita menggunakan jalur asuransi. Keempat, membawa rekam medis yang berkaitan dengan perawatan Anda saat ini, seperti hasil X-ray, hasil tes darah, dan sebagainya, untuk tindakan agar sesuai saat akan melakukan operasi. Kemudian kita bawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan sebelumnya jika ada, itu dimana biasanya jika pasien dirawat di rumah sakit lain atau puskesmas, itu setelah itu dirujuk ke rumah sakit besarnya, surat rujukan tersebut harap dibawa. Obat-obatan yang sedang dikonsumsi, kemudian perlengkapan pribadi pasien seperti pakaian ganti, peralatan mandi seperti sikat gigi, handuk, dan sabun. Kemudian yang terakhir ialah persiapkan biaya tak terduga. Meskipun sudah memiliki asuransi kesehatan, tetapi mempersiapkan biaya tidak terduga menjadi hal yang wajib dimasukkan dalam daftar persiapan. Terkadang ada hal-hal tertentu di luar perjanjian asuransi yang ternyata diperlukan. Hal ini membutuhkan biaya yang perlu Anda persiapkan dari kantong pribadi. Dan sebaiknya di sini saya menganjurkan untuk mendaftar asuransi dan membayar asuransi tepat waktu. Karena di mana kita tidak tahu kita tuh sakitnya kapan, jadi untuk menjaga-jaga sebaiknya kita mendaftar asuransi untuk memudahkan kita saat kita sedang sakit nanti.
Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur penyelesaian administrasi bagi pasien, baik itu saat mulai dirawat inap ataupun pasien pulang. Jadi, setelah dokter memperbolehkan pasien pulang dan sudah selesai dioperasi dan sudah dirawat inap, perawat akan menyiapkan administrasi, kartu kontrol, kartu kepulangan, dan mengecek obat-obatan yang telah dipakai. Bila masih ada obat yang sudah dipakai, perawat akan mengembalikan obat tersebut ke apotik. Setelah semua selesai disiapkan, perawat akan memberikan surat kepulangan kepada keluarga pasien untuk melakukan pembayaran di bagian kasir. Kemudian, keluarga pasien menyerahkan surat kepulangan ke bagian kasir, yang dimana kasir memberitahu jumlah dan perincian biaya yang harus dibayar. Jika Anda masuk secara umum, mungkin itu akan ada biayanya lebih besar. Tetapi jika Anda melakukan rawat inap dan operasi semua dengan asuransi, maka mungkin akan meringankan beban Anda. Setelah melakukan pembayaran, kasir akan memberikan perincian biaya, kwitansi, surat kepulangan yang sudah dicap lunas, serta fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium. Baik, adapun beberapa perihal yang akan disampaikan secara benar meliputi definisi alur pelayanan dan administrasi. Yang kedua, alur pasien BPJS dalam rawat inap dan rawat jalan. Yang ketiga, alasan penting memahami alur administrasi di rumah sakit baik melalui pelayanan BPJS atau asuransi dan non-BPJS atau non-asuransi. Definisi alur pelayanan merupakan suatu proses pelayanan pasien sejak mendaftar, diperiksa, sampai dengan meninggalkan tempat pelayanan dan mendapatkan sebuah tindakan lebih lanjut dari rumah sakit. Prosedur pelayanan tingkat pertama. Alur pelayanan rumah sakit pada pasien BPJS. Administrasi pelayanan meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian, pelayanan tanpa BPJS. Dalam pelayanan non-BPJS, sistem pembayarannya secara tunai. Berbeda dengan BPJS, peserta yang tidak menggunakan BPJS akan diarahkan untuk melakukan pembayaran secara tunai atau dengan asuransi swasta. Kemudian, pendaftaran pasien baru dan pasien lama non-BPJS. Berbeda dengan BPJS, dalam pendaftaran pasien akan diberi pilihan mendapat fasilitas pada kelas sesuai kemampuan dan ekonomi keluarga. Kemudian, mendapat informasi selanjutnya tentang pelayanan. Dari segi informasi dan pelayanan, tidak ada perbedaan antara peserta BPJS atau asuransi atau non-BPJS. Hanya di bagian administrasi saja yang terdapat perbedaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keuntungan menggunakan asuransi. Keberadaan program asuransi salah satunya JKN KIS yang digelar oleh pemerintah dan dijalankan oleh BPJS Kesehatan karena dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pengobatan, di mana walaupun harus membayar iuran, tidak apa-apa, hitung-hitung kalau tidak terpakai bisa bantu yang lain yang membutuhkan. Semoga program JKN KIS terus membantu masyarakat yang membutuhkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur administrasi di rumah sakit, baik itu alur administrasi pasien umum, rawat jalan, sampai ke pasien dengan menggunakan asuransi lain. Baik, di sini terlihat alur administrasi pasien umum rawat jalan, dimulai dengan pendaftaran, pembayaran pendaftaran di kasir, pemeriksaan pasien di poliklinik, pembayaran tindakan poliklinik di kasir, pemberian resep obat oleh dokter poliklinik, memasukkan resep obat di apotik, kemudian pembayaran obat di kasir, pengambilan obat di apotik.
Kemudian yang kedua ini alur administrasi pasien umum rawat darurat, bisa dilihat. Kemudian alur administrasi pasien umum rawat inap, sama seperti pasien umum rawat yang lain. Kemudian alur administrasi pasien BPJS rawat inap, BPJS non PBI, hampir sama, bisa dilihat. Kemudian BPJS PBI, di mana pasien mendaftar membawa kelengkapan berkas BPJS untuk mendapatkan SEP, surat eligibilitas peserta BPJS. Kemudian ada juga alur administrasi pasien BPJS rawat jalan, berbeda dengan BPJS yang rawat inap. Kemudian alur administrasi pasien jasa raharja rawat jalan, di mana menggunakan asuransi jasara harja. Kemudian alur administrasi pasien inhealthy rawat jalan dan pasien inhealthy rawat inap, bisa dilihat. Kemudian alur administrasi di rumah sakit, di mana di sini alur administrasi pasien Jamkesda rawat jalan atau yaitu asuransi Jamkesda, baik itu rawat jalan ataupun rawat inap, bisa dilihat di sini alurnya bagaimana. Kemudian di sini yang terakhir alur administrasi pasien BPJS Ketenagakerjaan rawat jalan. Dia beda dengan BPJS umum. Di sini BPJS Ketenagakerjaan yaitu kayak karyawan perusahaan PT, di mana di sini administrasi pasien BPJS Ketenagakerjaan rawat jalan dan alur administrasi pasien BPJS Ketenagakerjaan rawat inap. Baik, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.